Selamat malam, Saudara. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia terpantau makin mengkhawatirkan. Tahun ini pemerintah memastikan akan menjalankan program vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia dengan mengutamakan sejumlah kelompok prioritas penerima. Lalu seperti apa vaksinasi ini akan berjalan dan bagaimana juga kesiapan daerah? Inilah Dialog Indonesia Bicara bersama saya Oki Satrial. Dan malam hari ini kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama adalah juru bicara vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mas Oki. Selamat malam, Pak Muslim. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung. Yang kedua juga sudah bergabung bersama kami dari Kalimantan Selatan, Dr. HM Muslim Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam, Pak Muslim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Selamat malam juga Bu Nadia. Ya, Bapak Ibu nanti kita akan berbincang mengenai bagaimana kesiapan Indonesia dalam vaksinasi termasuk juga kesiapan daerah dalam menjalankan program vaksinasi nasional. Namun sebelum kami ke Bapak Ibu, kami punya sebuah informasi mengenai tahapan vaksinasi COVID-19 yang akan dijalankan di Indonesia. Baik, itu dia bagaimana tahapan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan di Indonesia hingga nanti di bulan Maret 2022. Lalu ada sejumlah kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 yang akan kami hadirkan dalam tayangan berikut ini. Kami akan langsung ke Ibu Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah sudah merancang estimasi waktu ada 15 bulan yang diperkirakan akan digunakan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia hingga Maret 2022. Sementara Presiden juga punya permintaan, Ibu Nadia. Presiden dalam sebuah kesempatan kepada Menteri Kesehatan menyebutkan Presiden menginginkan waktu 1 tahun untuk bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19. Apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa memaksimalkan waktu agar vaksinasi ini bisa berjalan dengan cepat, Bu? Baik, terima kasih Bang Oki. Jadi tentunya 15 bulan itu adalah rencana awal kita pada waktu penyusunan peta jalan daripada
vaksinasi COVID-19 dan terkait tentunya arahan dari Bapak Presiden untuk bisa lebih mempercepat lagi vaksinasi ini, tentunya ini akan menjadi upaya kita bersama, bukan hanya Kementerian Kesehatan, tetapi seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Yang artinya kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan yang akan melakukan vaksinasi atau menjadi vaksinator dalam tentunya kurun waktu yang lebih cepat ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana memastikan bahwa vaksin yang dibutuhkan sebanyak 426 juta dosis itu bisa segera diterima di Indonesia dalam kurun waktu periode 1 tahun. Jadi upaya kita untuk mempercepat negosiasi dan juga segera memastikan bahwa vaksin ini bisa segera tiba di tanah air, ini merupakan salah satu upaya yang harus kita optimalkan. Jadi Kementerian Kesehatan baru saja tadi sore Pak Menteri Kesehatan bersama Ibu Menlu menandatangani terkait dokumen untuk mendapatkan akses penyediaan vaksin melalui yang disebut sebagai COVAX inisiatif, yang artinya ini memberikan jaminan untuk vaksin itu bisa diterima di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak maksimum 20% dari kebutuhan kita. Baik, artinya permintaan Presiden akan terpenuhi tidak kira-kira nih Bu Nadia dalam waktu 1 tahun ini? Kita upayakan secara maksimum mungkin. Jadi kalau melihat sekarang yang sudah firm ini adalah tentunya kita punya 122 juta dosis dari Sinovac. Kemudian kita akan punya yang artinya kalau 125 juta dosis, yang artinya kurang lebih kita punya untuk 62 juta jiwa. Dan kalau inisiatif COVAX ini kita bisa dapatkan dalam kondisi segera, tentunya bisa mencapai sekitar 100 juta orang. Yang artinya kalau melihat angka ini kita tinggal sedikit lagi ya untuk memenuhi kebutuhan yang kita harapkan bisa kita terima di tahun 2021. Vaksinasi ini kan dilakukan dalam 2 tahap ya Bu Nadia. Tahap pertama dan tahap kedua. Tadi disebutkan kebutuhan di tahap pertama adalah 120 juta dosis vaksin. Kapan kira-kira akan direalisasikan baik dari kedatangan vaksin dalam bentuk jadi ataupun bahan baku sampai kemudian penyuntikan vaksin ke masyarakat, Bu? Kalau kita ketahui Mas Oki ya bahwa hampir semua vaksin ini akan bisa menyelesaikan uji klinis tahap 3-nya adalah pada bulan Maret 2021. Sehingga tentunya setelah mereka menyelesaikan uji klinis tahap ketiga ini, vaksin ini baru bisa dievaluasi oleh WHO dan juga kemudian sebenarnya bisa mulai berproduksi secara massal. Nah, tentunya terkait dengan produksi dan kapasitas vaksin inilah yang tentunya menentukan kapan vaksin itu dapat kita terima. Sejauh ini skema yang sudah kita ketahui bahwa sebagian besar vaksin ini akan datang khususnya pada antara Juli sampai dengan Desember 2021. Memang di triwulan pertama 2022 itu kita masih memiliki beberapa rencana penerimaan vaksin dari Novavax maupun dari AstraZeneca. Jadi ini yang akan kita percepat karena kemarin sudah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh Bio Farma dengan kedua penyedia vaksin ini. Baik, saya ke Banjarmasin dulu, Bu Nadia, Pak Muslim. Vaksin ini dari 3 juta yang sudah sampai ke Indonesia sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Untuk Kalimantan Selatan sudah berapa banyak yang diterima Pak di sana? Untuk yang pertama ada 25.000 dosis ya. Dari apa yang tercatat 54.000 yang diperkirakan. Mungkin ya lebih dari itu kalau kita lihat dari jumlah sasaran yang saat ini teridentifikasi begitu. Baik, dari jumlah yang sudah datang itu sebetulnya sudah mencukupi belum Pak untuk tahap pertama, terutama bagi kelompok prioritas yang ada di Kalimantan Selatan saat ini? Jadi kalau
jumlah SDMK kita yang update sampai siang tadi itu ada 30.401 ya, itu posisi 99%. Dan kalau untuk semua saya kira ya ada kekurangan, tetapi dari beberapa diskusi kami juga dengan kawan-kawan di pusat, ini kan ada beberapa prioritas-prioritas dulu di lokasi di daerah-daerah tertentu di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama di daerah ibu kota provinsi dan penyangganya. Kami kira kalau seperti itu ya masih memadai ya. Sambil juga informasinya akan datang berikutnya ya. Baik. Pak Muslim, dalam pengadaan vaksin di Kalimantan Selatan ini, apakah sebelumnya Pemprov mengajukan permintaan ke pemerintah pusat terkait dengan jumlah vaksin yang dibutuhkan, atau jumlah ini sudah merupakan kebijakan dari pusat ke daerah begitu Pak, tentang jumlahnya? Jadi ya, pertama memang itu kebijakan pusat karena data itu top down, tapi kita juga memverifikasi, kemudian mengidentifikasi serta entry ya, entry sasaran-sasaran tadi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Di mana kriterianya diantaranya adalah tenaga kesehatan, kemudian asisten, kemudian penunjang lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, pemerintah, TNI, Polri maupun swasta. Nah, semua ini yang kita data. Oleh karena itu tentu saja data-data yang teridentifikasi ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tetapi tentu saja juga terkait dengan nanti dalam pelaksanaan ini juga sesuai dengan kriteria-kriteria dari penerima juga, sehingga akan tersaring ya. Oleh karena itu ini dinamis dan Kementerian Kesehatan dalam ini sudah punya sistem informasi yang juga dapat mengontrol ya terkait dengan data-data yang kita input itu ya. Baik, artinya calon penerima vaksin di Kalimantan Selatan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh pemerintah sudah menerima pemberitahuan melalui SMS bahwa mereka akan mendapatkan vaksin dalam 2 kali suntikan, begitu Pak Muslim? Ya, yang sudah terdata sebagian besarnya juga sudah menerima SMS, terutama mereka-mereka yang prioritas awal seperti itu ya. Baik. Nanti kami akan lanjutkan Pak Muslim bagaimana kesiapan lain, karena tadi Pak Bu Nadia juga menyebutkan kita membutuhkan banyak vaksinator untuk bisa mengeksekusi para penerima vaksin COVID-19 begitu ya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kami masih membahas mengenai kesiapan Indonesia dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Masih bergabung bersama kami juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. HM Muslim MKes. Bu Nadia, yang ingin saya tanyakan adalah berapa sebetulnya jumlah vaksin atau jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia mengenai mereknya, karena kita tahu bahwa setiap vaksin memiliki analisis tersendiri mengenai bagaimana efektivitasnya, spesifitasnya dan lain-lain, begitu Bu Nadia. Ya, baik Bang Oki. Jadi sesuai dengan Kemenkes 12576 sudah disebutkan ada 7 jenis vaksin yang saat ini dapat digunakan di Indonesia, dan tentunya jenis vaksin ini bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan rekomendasi serta tentunya masukan-masukan dari para ahli terkait jenis vaksin yang beredar di dunia global. Jadi saat ini yang pasti kita punya vaksin produksi Bio Farma, kemudian Sinovac sendiri, kemudian AstraZeneca, kemudian Novavax,
kemudian Moderna, kemudian Sinopharm, dan yang terakhir adalah Pfizer BioNTech. Jadi kita memiliki 7 jenis vaksin ini yang rencananya akan dapat digunakan dalam vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Artinya pemerintah membuka banyak keran kerjasama dengan banyak negara juga dalam pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Untuk tahap pertama di program vaksinasi, vaksin apa Bu yang akan digunakan di Indonesia ini? Tentunya saat ini yang sudah kita ketahui bersama, vaksin yang sudah kita terima ini adalah Sinovac yang sebanyak 3 juta dosis vaksin yang sudah ada. Dan nanti di akhir Januari kemungkinan kita akan menerima kembali jenis vaksin dari Sinovac dalam bentuk bulk yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin PT Bio Farma. Yang selanjutnya nanti di bulan April, Mei itu juga akan kembali dari Sinovac sehingga kurang lebih kita akan mendapatkan sekitar 80 juta dosis vaksin dari Sinovac yang kemudian nanti di triwulan ketiga baru merupakan sisanya. Bu Nadia, sebetulnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bio Farma atau mungkin produsen dalam negeri mengolah bahan baku vaksin ini sampai kemudian bisa digunakan dalam program vaksinasi ini? Ya, jadi untuk produksi vaksin di dalam negeri, jadi kita juga sudah mengenal ada vaksin merah putih yang saat ini sudah dikembangkan oleh 6 institusi, di mana vaksin merah putih ini statusnya ada yang masih dalam status uji in vivo dan juga uji klinis tahap 1. Jadi masih memerlukan waktu yang cukup agak panjang untuk bisa kemudian masuk ke uji klinis tahap 3. Sementara Bio Farma tentunya dengan bekerja sama dengan Sinovac ini sudah melakukan ahli teknologi untuk kemudian mendapatkan bahan baku dari Sinovac yang kemudian nanti diproduksi oleh Bio Farma. Dan produksi Bio Farma ini pun sudah mendapatkan tentunya izin dari Badan POM sehingga nanti pada saat vaksin ini diproduksi Bio Farma sudah bisa dapat langsung digunakan karena sudah termasuk yang dilakukan evaluasi di dalam Badan POM mengeluarkan Emergency Use Authorization. Bu Nadia, sambil kita menunggu disebutkan izin penggunaan darurat dari BPOM keluar, vaksin ini juga sambil didistribusikan ke sejumlah provinsi. Kapan Bu kira-kira izinnya akan keluar oleh BPOM? Ya, kalau sesuai dengan rencana kita ya, moga-moga di minggu kedua atau maksimum di minggu ketiga izin ini sudah dapat dikeluarkan oleh Badan POM. Karena saat ini Badan POM juga sudah mendapatkan informasi terkait hasil uji klinis tahap 3 dari Brazil dan Turki, juga sudah menerima laporan dan interim dari Universitas Padjadjaran yang melakukan uji klinis tahap 3 di Indonesia ini. Jadi saya rasa mungkin tinggal sedikit lagi Badan POM untuk dapat mengkaji dan memastikan dan nanti akan mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac ini. Izin penggunaan darurat tentu juga dibarengi dengan sertifikasi halal tentunya Ibu ya dari otoritas terkait dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Betul, secara paralel tentunya sertifikasi halal yang akan dikeluarkan oleh MUI ini juga akan dilakukan pengkajiannya dan kita menunggu juga bagaimana fatwa MUI terkait kehalalan dan status kehalalan dari vaksin Sinovac ini. Baik, saya ke Banjarmasin kembali Pak Dr. Muslim. Tadi Bu Nadia menyebutkan ada banyak SDM yang dibutuhkan Pak untuk bisa mewujudkan vaksinasi ini termasuk juga vaksinator. Kesiapan SDM di Kalimantan Selatan hingga saat ini seperti apa Pak? Jadi saat ini kalau kita data ya jumlah fasilitas kesehatan yang siap untuk menjadi tempat pelaksanaan vaksin ada sejumlah 274 ya 274.
terdiri dari puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Dan tentu saja itu terkait dengan beberapa persyaratan, ya, persyaratan SDM yang dipunyai, kemudian juga fasilitas lainnya seperti tempat penyimpanan vaksin itu sendiri. Nah, oleh karena itu setiap fasilitas itu membutuhkan sekitar 4 petugas, ya, termasuk juru imunisasinya, ya, kemudian vaksinatornya. Oleh karena itu saat ini kebetulan pada hari ini tanggal 7 sampai 9 ini yang gelombang pertama yang saat ini kita latihkan, ya. Jadi perangkatan kita mendapat 200-an, ya, untuk sementara ini dilatih, ya. Dan ini yang kita prioritaskan dulu, di mana nanti lokasi atau tempat-tempat yang diprioritaskan pertama, ya. Nah, selanjutnya reorientasi saya kira, karena pada prinsipnya petugas-petugas kita di lapangan itu sudah terbiasa sebenarnya, tinggal menyesuaikan dengan vaksinasi COVID yang saat ini. Ya, kalau prinsip-prinsipnya saya kira tidak ada permasalahan, ya, tinggal kembali mereorientasikan kemampuan yang saat ini sudah dimiliki. Insya Allah di Kalimantan Selatan siap untuk melakukan vaksinasi itu. Ya. Baik, tadi disebutkan untuk kebutuhan perdana, begitu ya, untuk izin darurat ini ada sekitar 30.000 lebih penerima vaksin COVID-19 di Kalimantan Selatan. Untuk keseluruhan nantinya, jika program ini berjalan 1 tahun ke depan, total kebutuhan untuk Kalsel ini sendiri seberapa, Pak? Kalau dari data teridentifikasi awal, ya, itu ada sekitar 2,45 jutaan secara keseluruhan, ya. Tetapi saya kira itu kemungkinan juga akan bertambah, ya, atau berkurang sesuai dengan kondisi dan kriteria-kriteria tertentu tadi yang disebutkan, persyaratan-persyaratan yang mendapatkan vaksin itu, ya. Jadi ada sekitar 2,45 juta lah yang kita butuhkan, ya. Mungkin bisa juga jadi lebih. Tetapi untuk sumber daya manusia kesehatan yang saat ini yang kami sebutkan tadi ada sekitar 30.400-an, ya. Dan bisa juga ini akan bertambah lagi karena data kita masih 99%. Karena ada beberapa penambahan kriteria, terutama mahasiswa kedokteran yang saat ini juga ikut berpraktek di sana, yang menjadi salah satu sasaran juga, ya. Okay. Dan ada juga tambahan dari institusi vertikal seperti Balai POM, ya, yang waktu itu juga masih belum terinput. Nah, ini sedang kita diskusikan. Mereka juga adalah tenaga-tenaga sumber daya manusia kesehatan juga di sana. Baik, Bu Nadia, untuk rantai distribusi hingga saat ini atau proses pendistribusian vaksin ke daerah sudah sejauh mana, Bu? Ya, kita sudah mendistribusikan sebenarnya 1,2 juta vaksin yang pertama tiba, ya. Karena yang 1,8 juta itu kan baru tiba tanggal 31, ya, akhir tahun. Dan saat ini masih sedang dilakukan uji mutunya oleh Badan POM dan Laboratorium Bio Farma sendiri. Jadi ada proses untuk melakukan uji kembali terkait mutunya sebelum kemudian didistribusi ke provinsi. Nah, untuk rantai dingin tentunya karena vaksin ini adalah vaksin yang perlu pengelolaan rantai dinginnya pada suhu 2-8 derajat Celcius, dan kondisi ini sebenarnya sudah kita lakukan kajian di jauh hari sebelum vaksin ini datang, termasuk juga kalau ada fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang untuk rantai dinginnya seperti misalnya cold room-nya ataupun termosnya atau refrigerator-nya, ya, kulkas penyimpan vaksinnya kurang, dikarenakan kita masih menyimpan vaksin untuk imunisasi rutin lainnya. Nah, ini tentunya sudah kita cukupi dan saat ini posisinya
untuk menerima vaksin sebanyak 3 juta dosis yang akan disebar di 34 provinsi di kurang lebih 11.000 puskesmas dengan 2.300 rumah sakit dan 49 kantor kesehatan pelabuhan. Rantai dingin dipastikan aman dan sesuai dengan standar WHO untuk bisa menyimpan vaksin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Bu Nadia, kabarnya akan ada penyuntikan vaksin perdana yang juga akan disuntikan ke Pak Jokowi, kabarnya begitu. Bagaimana Bu sejauh ini? Ya, jadi sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden ya, beliau sudah menyatakan bahwa beliau akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin ini, sehingga tentunya nanti kalau izin dari Badan POM sudah keluar dan juga diikuti fatwa terkait kehalalan vaksin Sinovac ini, kita kemudian akan menyiapkan tentunya kick off daripada penerimaan vaksin pertama ini yang akan tentunya diterima oleh Bapak Presiden kita secara langsung. Baik. Bu Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dr. Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan dan juga Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung sudah bergabung bersama kami. Dan juga terima kasih Pak Dr. HM Muslim Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat untuk Bu Nadia dan juga Pak Muslim. Usai jeda kami akan kembali dengan topik lainnya. Tetap bersama kami. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Habis PSBB terbitlah PPKM, pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan sejak bulan April lalu dinilai tidak maksimal dalam memutus penyebaran virus corona. Pemerintah kini akan memberlakukan PPKM, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Pertanyaannya, apakah yang membedakan PPKM dengan PSBB sebelumnya dan seberapa efektif PPKM ini dalam memutus penyebaran COVID-19? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Malam hari ini sudah terhubung secara virtual bersama kami Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam Mas Oki, salam sehat dan semangat selalu. Baik, salam sehat dan semangat Pak Sarman. Nanti kami juga akan bergabung bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Bali. Namun saya pertama ke Pak Sarman. Pak Sarman, Pak Erlangga Artarto dalam pernyataan beliau mengatakan bahwa PPKM yang diberlakukan ini bukan lockdown seperti yang dilakukan oleh negara Eropa menjelang melakukan vaksinasi COVID-19. Bahkan beliau juga mengatakan IHSG berjalan di zona hijau begitu ya setelah pemberlakuan ini PSBB di Jawa dan Bali. Dari sisi pengusaha, bagaimana tanggapannya Pak dengan pembatasan dengan judul baru PPKM ini yang diberlakukan pemerintah di Jawa Bali? Terima kasih Mas Oki. Jadi kalau kita lihat ya PPKM saya rasa sama juga dengan PSBB di DKI Jakarta. Ya. Kemudian ya mungkin semi-semi lockdown juga sebenarnya. Cuman memang kita masih sedikit ada kelonggaran. Nah, tentu memang pemberlakuan ini apalagi di Jawa dan Bali, tentu ini akan sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kenapa? Tentu dengan pemberlakuan ini akan mengurangi berbagai, pertama aktivitas perkantoran, di mana aktivitas perkantoran saat ini sudah diatur mulai tanggal 11 hanya sekitar 75% dari rumah. 25% itu baru dari kantor. Jadi artinya boleh dikatakan bahwa jumlah karyawan pekerja yang mempergunakan transportasi itu akan menurun. Kemudian juga termasuk misalnya para pedagang-pedagang makanan, konsumsi mereka itu juga akan turun. Itu pertama. Yang kedua, tentu dari sisi perdagangan yang namanya pusat perbelanjaan, hotel, restoran, itu sudah dibatasi sampai jam 7 malam. Padahal kita tahu jam 7 malam itu
puncaknya masyarakat biasanya berkunjung, makan malam dan segala macam. Nah, kemudian bidang jasa dengan adanya pembatasan ini tentu pariwisata juga akan menurun. Nah, turunan pariwisata ini banyak. Hotel juga, restoran juga, kafe juga, UKM juga, di dalamnya juga termasuk penyediaan katakanlah food and beverage ini akan sangat terganggu. Belum lagi adalah transportasi, terutama UKM. Nah, UKM imbasnya ini sangat luar biasa, apalagi kalau kita tahu perjalanan kita, misalnya Pantura aja kita tahu saat ini sudah ribuan, mungkin ratusan ribu UKM yang akan tumbang, yang sudah tumbang. Nah, apalagi dengan pemberlakuan ini. Jadi artinya bahwa memang secara kita pelaku usaha secara psikologis pasti terganggu, pasti galau, pasti khawatir gitu. Tapi memang kami menyadari ini sesuatu keputusan yang teramat sulit yang akan diambil oleh pemerintah, karena bagaimanapun berdampak terhadap kesehatan, keselamatan masyarakat dan juga berdampak kepada ekonomi kita. Baik. Namun demikian pemerintah harus memilih mana yang paling utama, yaitu kesehatan keselamatan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua nih Mas Oki adalah dengan adanya PPKM Jawa dan Bali ini, ya saya katakan tadi, ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena apa? Jumlah hampir 55% penduduk secara nasional ada itu di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah hampir 59% PDB kita disumbang dari Pulau Jawa dan Bali. Artinya bahwa ketika nanti ekonomi di Jawa dan Bali ini katakanlah mengalami suatu penurunan, itu sudah pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itu udah otomatis gitu loh. Apalagi dengan pembatasan sampai tanggal 25 Januari ini. Sudah dipastikan bahwa transaksi perdagangan akan menurun, kemudian juga perputaran uang juga akan menurun, berbagai sektor usaha juga akan menurun, dan itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Gitu Mas Oki. Baik. Pak Sarman, tadi dikatakan bahwa masyarakat jangan sampai ada yang galau, apalagi khawatir, terutama pemerintah daerah. Kita tidak ingin pemerintah di daerah menjadi galau dan juga khawatir terkait dengan PPKM ini, terlebih tidak tahu apa yang perlu dilakukan begitu ya. Untuk itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga sudah memberikan sedikit acuan terhadap pemerintah daerah, apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali, dan berikut keterangannya. Disampaikan kemarin di Istana terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Ini pertama ditegaskan bahwa ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat, yang pertama. Yang kedua, masyarakat tidak panik atau jangan panik. Yang ketiga, tentu kegiatan ini adalah mencermati perkembangan COVID yang ada. Nah, apa yang diatur ini tadi disampaikan bukan menghentikan seluruh kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan sektor esensial, baik itu bahan pangan, energi, ICT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas, fitness, seluruhnya bisa berjalan. Dan ini diberlakukan tanggal 11 sampai 25 Januari. Dan instruksi daripada Menteri Dalam Negeri sudah diterbitkan, dan beberapa gubernur di daerah tersebut akan memberikan surat edaran yang sudah menerbitkan kemarin di Bali, dan hari ini direncanakan Gubernur DKI. Nah, pembatasan yang dilakukan adalah kerjanya work from home, kemudian 75%, kemudian kalau kementerian sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB, kemudian mal dibatasi sampai jam 7, dine-in tetap dibolehkan sebesar 25%. Jadi artinya restoran tetap bisa dine-in 25%, dan sisanya tentu take away ataupun order. Kemudian sektor tempat ibadah 50%, fasilitas umum dihentikan, kegiatan sosial dihentikan, kemudian transportasi ada regulasi yang dibatasi, yang diatur oleh daerah masing-masing. Nah, kemudian daerahnya itu sudah ditentukan, yaitu berbasis kepada kota dan kabupaten, bukan keseluruhan provinsi Jawa ataupun Bali.
Baik, itu dia pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengenai apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan PPKM yang juga merupakan bagian atau implikasi dari instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021. Langsung kami akan tanyakan ke juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Pak Dewa Gede Rai. Selamat malam, Pak Dewa. Ya, selamat malam Mas Oki, selamat malam para pembicara yang lainnya. Baik, Pak Dewa tadi sudah disebutkan oleh Pak Erlangga ada acuan yang cukup jelas untuk Jawa dan Bali mengenai penerapan PPKM tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Bagaimana upaya atau seperti apa yang akan dilakukan oleh Satgas COVID di Bali? Karena Gubernur Bali juga sudah memberikan imbauan juga terkait hal ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Oki dan para pemirsa TVRI. Jadi sebenarnya begitu terbit surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus. Jadi kami di Kota Denpasar tadi pagi juga sudah menggelar rapat dengan stakeholder dan Satgas termasuk juga instansi terkait lainnya seperti dari kepolisian. Sebenarnya apa yang dipersyaratkan dalam PPKM ini sebenarnya sebagian besar kami di Denpasar sudah melakukan Pak Oki. Jadi seperti item-item seperti pembatasan tempat kerja perkantoran atau work from home 75% dan work from office 25%. Ini kami di Denpasar semenjak tanggal 4 Januari ya pasca cuti bersama dan libur panjang, Wali Kota Denpasar juga sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi untuk di Denpasar kami sudah melaksanakan untuk pembatasan kerja di perkantoran. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Ini juga masih berjalan sampai saat ini bahkan sejak bulan Maret lalu, Pak. Juga nih yang kemudian yang masih jam operasional ini kami juga sudah tadi sudah kami rapatkan bersama seluruh Satgas bahwa kami akan siap untuk menindaklanjuti dan mengamankan dari instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Jadi Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang tindak lanjut daripada instruksi ini, Pak Oki. Baik, artinya PPKM ini bukan sesuatu yang asing atau baru juga di Bali karena sudah berjalan seperti itu begitu ya, Pak Gede? Ya, karena kami juga sebelumnya ya sekitar bulan Mei yang lalu kami juga sudah pernah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Itu sudah ada aturannya dan kita sudah mengeluarkan peraturan wali kota dan hal-hal yang diatur yang seperti diatur dalam instruksi ini sebagian besar sudah terakomodir, Pak Oki. Baik. Pak Dewa, tahan dulu, kami akan bergabung bersama ahli virologi dan molekuler biologi Universitas Udayana Bali, Profesor Igusti Ngurah Mahardika. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Oki. Baik. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Salam sehat Indonesia. Didengar dengan baik. Terima kasih, Prof, sudah bergabung. Ya, halo. Ya. Baik. Baik. Prof, kita langsung saja bicara mengenai virus. Virus corona ini kan unik ya dengan penyebaran yang cukup masif dan cepat sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dikatakan sudah maksimal. Ada PSBB, sekarang PPKM. Bagaimana Anda melihat penerapan PPKM ini? Apakah akan berbeda dengan PSBB sebelumnya atau mungkin seperti apa? Saya perlu virus ini memang negara yang Baik. Baik, Pak. Baik, Prof. Gusti, kita tahan sebentar karena kami mengalami kendala audio di sini. Kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Nanti kami akan coba kembali. Saya kembali ke Pak Sarman. Pak Sarman masih bersama kami ya? Baik, Pak Sarman, dunia usaha tentu melihat
segala peraturan atau aturan yang diberlakukan pemerintah dari sisi ekonominya begitu. Bagaimana jika kemudian PPKM yang diberlakukan 11 sampai 25 Januari ini akan diperpanjang kembali hingga 2 pekan kemudian, apakah akan memberikan dampak yang besar bagi dunia usaha, Pak? Ya, sebenarnya dalam hati kami sangat berharap supaya ini jangan sampai diperpanjang. Karena apa? Hampir 10 bulan pengusaha apalagi kalau di Jabodetabek ya, di Jakarta itu sudah sangat-sangat tertekan, Mas. Cash flow-nya sudah sangat-sangat terancam. Ya. Mampu bertahan saja ini sudah bersyukur sekali gitu. Jadi kami sendiri dari hati kecil mudah-mudahan bahwa dalam waktu 2 minggu ke depan ini seluruh elemen masyarakat, seluruh pengusaha, kita semuanya bersatu padu melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita harapkan bahwa kurva penurunan daripada COVID ini boleh semakin turun sehingga dalam hal ini pemerintah tidak memperlakukan lagi kebijakan memperpanjang daripada PPKM ini. Nah, tentu memang kalau sampai ini diperpanjang, tentu ini akan sangat-sangat mengganggu psikologis pengusaha. Di awal tahun ini tentu akan mengurangi rasa optimisme daripada pengusaha. Ya, bagaimana supaya ekonomi kita ini mulai bergairah. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya pemerintah sendiri kan sudah membuat suatu target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini di antara 4,5 sampai 5,5%. Ya. Nah, kalau misalnya bahwa adanya pembatasan ini yang sangat-sangat mengurangi dan membatasi berbagai aktivitas dan operasional pelaku usaha, tentu ini akan sangat berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi kita nanti di tahun 2021. Nah, apalagi misalnya sebentar lagi kita akan memasuki pengumuman daripada pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Pemerintah sudah membuat suatu perkiraan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 ini masih minus di angka 2,9. Jadi tapi dengan adanya perpanjangan atau penyebaran PPKM ini kami sangat-sangat pesimis bahwa itu bisa saja nanti di atas 2,9 minus kita. Nah, ini memang sesuatu tantangan yang harus kita hadapi. Makanya dalam hal ini kami dari pelaku usaha sangat berharap kepada pemerintah bagaimana agar konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat kita di Jawa dan Bali ini itu harus terjaga supaya jangan terlalu nanti mampu menggerus daripada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 dan juga kuartal selanjutnya. Sesuai dengan target juga bahwa pertumbuhan ekonomi di 4,5 hingga 5, kita harap ada upaya juga dari pemerintah untuk bisa memprioritaskan sektor ekonomi di samping kesehatan yang juga sangat penting begitu. Baik, terakhir saya ke Pak Dewa Gede di Bali. Pak Dewa, untuk nasional saat ini angka COVID-19 mencapai rekor baru, Pak, ada 9.300 kasus baru. Bagaimana dengan Bali hari ini, Pak? Ya, memang kalau kita melihat tren peningkatan, Mas Oki, memang dalam 2 minggu terakhir ini kami di Bali, khususnya di Kota Denpasar, memang mengalami peningkatan. Dan hari ini pun Denpasar juga kasus yang kita temukan itu cukup tinggi, sampai di Denpasar saja itu sampai 60 orang. 60. Nah, ini juga dalam beberapa minggu ini trennya juga semakin meningkat, Mas Oki ya. Tentu dengan berbagai upaya yang kami lakukan di Kota Denpasar bagaimana agar penyebaran COVID ataupun penularan virus COVID-19 di Kota Denpasar khususnya bisa kita kendalikan, Mas Oki. Baik, tentunya dengan PPKM yang akan diberlakukan yang tentu juga sudah tidak asing di Bali penerapannya, kita berharap akan menekan penyebaran COVID-19 di Bali. Baik, terakhir ke Prof. Igusti Ngurah Mahardika sudah bergabung bersama kami, Prof. Selamat malam. Selamat malam, Pak Oki. Mohon maaf ini, internet tidak bagus. Terakhir, Prof, singkat saja dengan PPKM yang diberlakukan dan juga PSBB terdahulu, menurut Anda apakah akan berdampak signifikan dari sisi penyebaran virus corona di Indonesia? Ya, saya agak sedikit pesimis dengan PPKM ini atau PSBB ini karena PPKM yang lalu sudah dilakukan di Denpasar, kemudian PSBB di berbagai tempat di Indonesia, ternyata kasusnya substansinya tidak terkendali. Saya melihat 2 hal, Pak. Jadi, 3 barangkali. Pertama, testingnya memang masih sedikit.
Jadi apa gunanya PPKM atau PSBB kalau testing itu masih sangat terbatas. Nomor dua adalah kalau misalnya testing dan kemudian diketemukan yang positif, itu mestinya dikarantina yang diawasi. Yang terjadi kan karantina mandiri yang kita tidak percaya lagi bahwa orang memang bisa tinggal di rumah dengan baik ya selama 14 hari. Ya. Belum lagi tadi kembali ke masalah testing, itu mestinya WHO menggariskan setiap satu orang yang positif itu mestinya diperiksa minimal 30 orang yang kontak dengannya. Tapi informasi yang saya peroleh di Bali itu Pak Dewo mungkin saya bisa mengkoreksi saya, jumlah yang dites hanya sekitar 2 sampai 3 orang atau maksimum 5 orang. Tentu ini kemudian menjadi tidak efektif ini Pak Oki. Jadi saya agak skeptis dengan keberhasilan PSBB yang baru ini. Baik, jadi PR-nya adalah bagaimana pengetesan testing dilakukan semasif mungkin, kemudian dengan tracing tadi Prof sebutkan 1 orang yang terinfeksi, kemudian 30 orang yang kontak bisa dicek juga status mereka, kemudian juga terkait dengan treatment. Bagaimana kemudian orang yang terinfeksi virus corona bisa diawasi oleh otoritas terkait dalam hal isolasi mandiri ataupun di fasilitas kesehatan, begitu ya Prof ya. Terima kasih Prof Igusti Ngurah Mahardika sudah bergabung bersama kami di waktu yang singkat. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Pak Sarman, terima kasih banyak atas pandangan-pandangannya. Kita akan sambung di lain kesempatan Pak Sarman Simanjorang. Dan juga Pak Dewa Gederai, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya malam hari ini Pak, Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan kami tutup dialog Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satria, selamat malam, sampai jumpa.